Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dengan serial Dibacain Berita. Bacain berita menjadi berita dalam berita. Dan kita akan mencoba menindaklanjuti berita apa gerangan yang akan dibuka bahasannya oleh Bung Kameramen. Silakan. Alhamdulillah. Gimana Bung Alfian kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak posisi duduknya beda nih hari ini nih. Lebih santai, kayak ada yang ini nih. Ada bosnya lagi datang. Ini Bung Alfian ada berita dari sindonews.com 18 Desember 2021. Ketua MUI Pusat Khalil Nafis mengatakan mengucapkan selamat Natal boleh untuk menghormati. Wah, judulnya bikin-bikin gimana gitu. Tapi masuk ke beritanya Bung Alfian. Hukum mengucapkan selamat Natal bagi kita hingga kini menjadi perdebatan di masyarakat. Apalagi menjelang perayaan Natal yang jatuh pada 25 Desember nanti ini. Terkait polemik tersebut, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis berpendapat mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani diperbolehkan selama konteksnya untuk saling menghormati dan toleransi. Bagaimana Bung Alfian menanggapi ya statement awal dari beliau lah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sangat memuliakan Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau salah satu ulama muda kita yang ilmunya, otoritasnya menjadi pegangan dan rujukan. Pernyataan beliau jelas sangat subjektif dan bukan fatwa. Pernyataan beliau bukan satu pedoman dan merupakan sebuah pilihan karena sangat situasional. Semoga kita tetap merujuk kepada fatwa MUI yang dengan tegas mengatakan melakukan, mengikuti, dan berpartisipasi dalam prosesi Natalan itu hukumnya haram. Dan itu akan menjadi pegangan yang merata di seluruh masyarakat muslim. Iya Bung Alfian, pertama nih yang saya ingin pertanyakan gini Bung Alfian, kesannya kok umat Islam ini dianggap ribet gitu, karena dianggap setiap tahun itu kita melarang melarang sesama muslim untuk mengucapkan selamat Natal. Nah kita nih Bung Alfian, atau ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal, itu dianggap ribet Bung Alfian oleh banyaklah orang sekuler, orang liberal atau orang. Itu menanggapi fenomena itu gimana Bung Alfian? Sebelum nanti lanjut ke berita selanjutnya. Ya sebenarnya sih santai aja gitu ya. Orang mau nggak ngucapin kok jadi ribut gitu. Jadi ribet. Iya. Justru yang ribet yang bilang-bilang ribet ini sebenarnya kenapa? Anda kok seolah-olah seperti jadi juru bicaranya orang-orang kafir gitu. Kok menggonggong-gonggong, menyinyir-nyinyir, kita mau ngucapin mau tidak, katanya kebebasan berpendapat, katanya demokrasi. Kadang-kadang kalian ini tidak memegang standar yang kalian pegang sendiri, dan saya pribadi sangat percaya bahwa Buya Hamka memiliki otoritas dan kapasitas yang mengumumkan kepada publik umat haram untuk berurusan dengan Natal-Natalan. Bentuknya apapun buat saya silahkan saja secara hablum minanas kita berhubungan, kita tersenyum, kita menyapa tanpa harus mengucapkan Selamat Natal. Begitu pendapat saya. Iya benar Bung Alfian. Jelas. Lanjut ke berita selanjutnya Bung Alfian. Menurut Khalil, jika mengikuti fatwa MUI tahun 1981, bahwa yang diharamkan itu adalah mengikuti upacara Natalan dan ikut kegiatan Natalan. Jadi, soal mengucapkan Selamat Natal itu tidak dijelaskan dalam fatwa MUI. Nah, tidak dijelaskan dalam fatwa MUI bukan berarti kita dianjurkan mengucapkan Selamat Natal, Bung Alfian. Jadi kalau lihat fatwanya MUI tahun 1981 itu, Bung Alfian, isi butir-butirnya begini, Bung Alfian. Yang pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal yang diterangkan di atas. 2, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ulama-ulama yang melarang kita mengucapkan Selamat Natal atau merayakan Natal itu jadi ini Bung Alfian apa? Karena mengingatkan umatnya saja gitu Bung Alfian. Nah yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat
dan larangan Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Nah, ini Bung Alfian fenomena yang unik. Kita sama tahu ada ormas yang suka jagain gereja. Nah, dia ini salah satu gerombolan lah yang suka bilang, nggak apa-apa ngucapin Natal itu kan untuk menghormati. Tapi faktanya mereka sholawatan di gereja, mereka jagain gereja, mereka macem-macem, tapi galak sesama Muslim. Itu gimana Bung Alfian? Pertama, saya ingin memberikan pandangan yang mungkin juga berkembang di banyak ulama tentang haramnya mengucapkan selamat Natal. Iya. Mengucapkan selamat Natal berarti mengakui akan adanya Natal. Natal yang tanggal 25 Desember itu juga terbantah di internal kaum Kristen. Bahwa tidak ada tanggal 25 Desember itu prosesi kelahiran Nabi Isa yang diabadikan di tanggal 25 Desember. Yeah. Karena catatan sejarah versinya antara bulan Mei atau bulan Juli, bukan bulan Desember, dan semua orang memahami itu. Nah, kalau ada fenomena tadi yang berhubungan dengan orang atau kelompok organisasi tertentu dengan penampakan tertentu yang melakukan tindakan yang boleh dibilang overprotective, dan ini merupakan sebuah tindakan yang bermasalah dari segi akidah. Yeah. Walak wal baroknya kemana bang? Walak wal baroknya kemana mas? Kemana cak? Anda akan berhadapan dengan komitmen bahwa orang-orang yang beriman itu asyiddau alal kufar ruhama'u bainahum. Kenapa kalian bisa bersikap asyiddau alal mu'minin? Yeah. Kenapa kalian bersifat keras kepada orang-orang muslim sementara kepada orang kafir berlemah lembut? Sederhana. Dapat apa? Dapat berapa sih kamu sampai segitu ganasnya belain orang lain? Padahal mereka telah diabadikan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kita berbeda agama, jelas lu gue. Kita berbeda tanpa harus bermusuhan. Kita berbeda tanpa harus perlu menjaga. Apa urgensinya dijaga-jaga? Memang mau diapain? Kalau Anda selama ini menuding-nuding FPI, kan FPI udah dibubarkan. Ngapain lagi dijagain? Udah nggak ada relevansinya. Kalau pengen asumsi itu. Tapi lagi-lagi memang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan orang-orang seperti itu menunjukkan bahwa di situ tidak ada ghirah, di situ tidak ada cemburu dalam iman. Yang jelas di situ ada pragmatisme, di situ ada fulusisme, di situ ada statusisme, dan di situ ada nilai yang sangat duniawi. Semoga Allah jauhkan kita dari pola-pola kerja yang ditampilkan oleh pihak-pihak tersebut. Semoga jadi perhatian. Iya Bung Alfian. Kayaknya jagain gereja duitnya gede kayaknya Bung Alfian. Lanjut Bung Alfian ya. Memang sebagian ulama di Indonesia berbeda pendapat soal ucapan selamat Natal. Nah, ketika ada ulama berbeda pendapat, artinya kan itu ikhtilaf dan bisa dianggap subhat ya Bung Alfian. Iya. Ya, kalau balik ke fatwa MUI itu, fatwa MUI yang tahun 1981, artinya kan kalau subhat lebih baik ditinggalkan. Nah, jadi lanjut beritanya. Saya sendiri berkesimpulan, nih Ustadz Khalil Nafis yang berpendapat, saya sendiri berkesimpulan bahwa hukumnya boleh mengucapkan selamat Natal, apalagi bagi yang punya saudara Nasrani atau bagi pejabat di Indonesia yang masyarakatnya plural. Itu dalam rangka penghormatan kepada kaum Nasrani, bukan mengakui keyakinannya. Benar kata Bung Alfian, jadi ini pendapat subjektif beliau, bukan fatwa atau bukan beliau ini bukan representasi keputusan MUI secara pusat Bung Alfian ya. Nah lanjut Bung Alfian, di akhir beritanya, bagi yang tak berkepentingan, Khalil menyarankan agar tidak mengucapkan selamat Natal. Nah jadi satu sisi dia memperbolehkan orang yang punya saudara Kristen dan pejabat publik untuk mengucapkan selamat Natal, tapi dia menyarankan yang tidak berkepentingan agar tidak mengucapkan selamat Natal. Khalil juga meminta kepada pejabat daerah untuk tidak memasang spanduk imbauan agar masyarakat mengucapkan selamat Natal. Ya tidak usah mengucapkan selamat Natal. Begitu juga untuk pejabat daerah. Tak usah bikin spanduk untuk mengimbau mengucapkan selamat Natal. Ucap beliau. Nah kalau menurut saya Bung Alfian, beliau ini agak kontraproduktif ya. Jadi satu sisi ada kalimat yang membolehkan, satu sisi lebih baik jangan diucapkan. Kok akhirnya bikin umat jadi bingung. Bagaimana Bung Alfian? Ya yang jelas itu merupakan sebuah keinginan dari seorang Kiai Khalil Nafis untuk bersikap bijaksana. Kalau menurut hemat saya itu pilihan subjektif dia. Itulah sebabnya mengapa untuk prinsip akidah kita mesti tidak usah
bijaksana bijaksini. Ya sudah, kalau nggak boleh ya udah gitu. Itu aja selesai dan nggak usah diperpanjang. Terus kalau kami nggak ngucapin masalah buat lo. Ini kan unik ya. Kenapa mempersoalkan kita nggak ngucapin Natal kok jadi Anda yang berisik? Kita juga nggak, Anda kenapa nggak juga menyoal orang yang ngucapin Idul Fitri? Kita juga nggak menyoal kok. Jadi memang ini kelihatan sekali lebay ya. Mungkin buat seluruh para pemirsa, dan saya hormat betul Pak Kiai Haji Khalil Nafis itu sahabat saya. Dia agak umurnya sebaya dengan saya dan pernah sama-sama waktu beliau di komisi dakwah, saya di komisi dakwah khusus. Jadi intinya Kiai Khalil selamat berdakwah, selamat menyebarkan syiar Islam, dan saya menangkap dari dua kalimat dengan dua posisi tadi, Kiai Khalil Nafis adalah bagian daripada orang yang ingin menjaga khitah dakwah di negeri kita. Nah, soal kita kaum muslimin secara umum, saya nyatakan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka merupakan perbincangan yang panjang dan alot dari para ulama-ulama yang pernah merumuskan itu. Dan rumusan itu sampai hari ini belum pernah dianulir, belum pernah dicabut, dan belum pernah di-cancel. Maka kita merujuk fatwa MUI tahun 1981 mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Karena kita tidak ingin masuk ke wilayah subhat, apalagi menjadi orang-orang yang menyelenggarakan. Kalau ada orang yang melakukan, ada orang yang mengucapkan, ada orang yang ikut-ikutan, segala itu adalah dia bertanggung jawab di hadapan Allah manakala perbuatan tersebut masuk pada bagian yang membuat dia tercederai secara akidah. Karena ini prinsip antara Nabi Isa sebagai nabi atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang tidak pernah diakui oleh kaum muslimin. Bung Alfian, Masya Allah ya. Jadi gini, Bung Alfian, ada fakta yang menarik Bung Alfian. Yang pertama, menurut orang Kristen, mereka tuh nggak pernah maksa untuk umat Islam tuh ngucapin selamat Natal. Tapi malah orang sekuler, orang liberal yang memaksa umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir sebagai wujud toleransi. Itu satu, Bung Alfian. Fakta keduanya, orang Kristen itu tidak pernah merasa rugi tidak diucapkan selamat Natal oleh orang Islam. Sebetulnya orang Kristennya menurut saya, Bung Alfian, mereka nggak ada masalah, nggak ribet. Orang-orang sekuler ini yang bikin ribet. Nah, saya pernah ada cerita, Bung Alfian. Saya ada cerita lah. Jadi waktu saya kuliah di Malaysia itu, orang-orang Kristen itu berbondong-bondong, Bung Alfian, itu ngucapin Natal ke kita, pelajar yang Muslim. Nah, terus teman kita sepakat lah ya dengan teman-teman, kita sampaikan ke mereka. Oke, kita terima ucapannya, tapi kita nggak bisa ngucapin balik ya, karena di agama kita nggak boleh. Selesai, Bung Alfian. Malah mereka jadi jadi respect dengan kita. Nah, makanya kalau menurut saya, karena kekurangan atau kedangkalan ilmu kita, akhirnya kita jadi takut gitu, Bung Alfian, dengan orang kafir. Nah, mungkin Bung Alfian sebagai closing statement, bagaimana nih Bung Alfian biar biar umat Islam nggak perlu berdebat lagi soal ini. Dan tapi kalau menurut saya, Bung Alfian, tiap tahun itu memang perlu tetap diingatkan. Kenapa? Karena kan nanti baru ada anak muda yang baru dewasa, dia baru tahu, oh ternyata ngucapin selamat Natal itu nggak boleh. Jadi untuk closing statement ini bagaimana, Bung Alfian, supaya ya kita terus on the track dalam akidah kita yang benar gitu, Bung Alfian. Mungkin pengalaman Bung Kameraman tadi bukan orang Kristen mengucapkan selamat Natal, tapi orang Kristen mengucapkan selamat Idul Fitri kali. Ngucapin selamat Natal. Oh gitu. Ke kita, iya. Jadi dia karena lagi hype-nya Natal, dia ngucapin selamat Natal ke kita. Nah, dia berharap, jadi dia ngasihnya ucapan sama kartu ucapan. Gitu. Dia berharap kita ngucapin balik, tapi kita sampaikan, mohon maaf ya, kita nggak bisa ngucapin, di agama kita nggak boleh. Saya sampai kepada stressing statement. Sebenarnya ini ada dua terminologi ya, caper dan baper gitu. Nah, caper dan baper ini memang kerjaan kaum jembatan daripada yang namanya kelompok Spilis. Jadi Spilis ini kan jembatan segala urusan, jembatan komunis, jembatan Kristen, jembatan Syiah, jembatan aliran sesat. Pokoknya ini si caper dan baper ini yang harus udah lo ngerjain yang lain aja dah, jangan risih banget. Lo ngerjain macam-macam, kita juga nggak pernah nyoal. Lo mau nggak sembayang, lo mau murtad, mau ngapain, mau pakai, silakan. Kita nggak pernah bilang, kan udah kepinteran, kan sekolahnya sampai S3. Nah yang kedua, saya setuju buat saudara Bung Kameramen bahwa pembahasan ini tidak boleh dianggap selesai. Kita harus terus, karena
Kita sama kalau kita naik kereta api, kita naik pesawat, yang namanya pengumuman Iya. bagaimana cara menggunakan ini baju pengaman, sama diulang aja nggak apa-apa. Iya benar. Lancar kaji karena diulang. Natal bersama, ucapannya, partisipasinya, hukumnya haram berdasarkan fatwa MUI 1981. Gitu aja kok repot. Selesai. Mantap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.